Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis taklim ini tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Nur Hasanah, salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak Dr. Imam Suprabowo selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking untuk sekiranya memberikan sedikit kajian kepada ibu-ibu di majelis taklim. Beradanya saya di sini, saya juga tidak bermaksud untuk menggurui ibu-ibu sekalian karena di sini juga saya masih belajar. Jadi mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian. Materi yang ingin saya angkat di sini itu tentang ghibah. Ya mungkin merumpi atau apa sih gosip gitu ya ibu-ibu. Nah ini juga salah satu menjadi poinnya untuk saya sendiri karena ghibah juga nggak cuma buat ibu-ibu aja. Kadang saya sama teman-teman saya tiba-tiba dia bilang, tahu nggak sih si ini tuh kayak gini gitu. Jadi nggak cuma buat ibu-ibu aja, tapi buat saya juga. Gitu. Jadi untuk pengertian ghibah sendiri itu adalah membicarakan keburukan saudara sesama muslim yang masih hidup atau sudah meninggal. Baik keburukan itu berupa fisik, nasab, harta ataupun perilakunya. Mengungkapkan kalimat-kalimat yang lain yang serupa yang diketahui bahwa orang yang dibicarakan tidak suka akan hal itu seandainya ia mendengarnya. Jadi ghibah ini juga bahaya karena bisa menimbulkan fitnah, terus penyakit hati juga seperti itu ya ibu. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ghibah adalah ketika engkau menyebut saudara muslim dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Sebagai seorang muslim tentunya kita harus menghindari perbuatan ghibah karena ghibah dapat menghancurkan amal ibadah seseorang di akhirat nanti. Seperti dalam hadis riwayat Abu Bakar al-Aslami yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai orang-orang yang beriman wahai orang-orang yang imannya masih sebatas lisan dan belum masuk ke hatinya, janganlah kalian menghibah atau menggunjing orang-orang muslim. Janganlah kalian mencari-cari aurat atau aib mereka, karena barang siapa yang selalu mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan membongkar kesalahannya. Serta barang siapa yang diungkap auratnya oleh Allah, maka dia akan memperlihatkan aibnya di rumahnya. Dari ayat hadis tersebut sangatlah jelas bahwa ghibah sangat dilarang dalam agama Islam. Maka dari itu jangan sampai kita melakukannya hanya karena kita tidak senang dengan orang lain. Jadi juga terdapat beberapa bahaya kalau kita melakukan ghibah. Salah satunya adalah mengundang orang lain melakukan hal yang serupa terhadapnya. Jadi memprovokatori orang lain agar benci sama orang yang kita ghibah tersebut. Yang kedua ada mengurangi pahala puasa. Ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya siapa yang tidak meninggalkan perkataan batil dan melakukan perbuatan batil dan kebodohan, maka Allah tidak punya keperluan terhadap orang-orang yang meninggalkan makanan dan minumnya. Sayang banget kan teman-teman udah puasa, ibu-ibu udah puasa menahan lapar dan dahaga, terus tiba-tiba karena tidak bisa menjaga lisannya, pahala puasa kita tidak diterima oleh Allah. Yang bahaya selanjutnya adalah mendatangkan siksa kubur dan termasuk dalam dosa besar. Terus bagaimana sih cara menghindari ghibah tersebut gitu ya? Jadi yang pertama adalah memperbanyak ilmu agama dengan mengikuti kajian seperti ini mungkin, terus membaca Al-Quran dan tafsirnya, serta selalu berpikir positif agar dapat menjauhkan diri dari
cara menghindari berghibah yaitu diam. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam saja. Dan yang terakhir adalah menasehati pelaku ghibah untuk menyudahinya. Itu mungkin salah satu contoh caranya aja, dan masih banyak lagi cara-cara yang dapat dilakukan untuk menghindari ghibah. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.